salah satu pengacara dari 3 orang terlapor atau yang kemudian hari ini dimintai keterangan, yaitu yang pertama ada Bang Damai Hari Lubis, yang kedua ada Bu Kurniatri Royani, kemudian yang terakhir ada Bang Rustam ya. Semuanya adalah dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang hari ini dimintai keterangan. Kita tidak tahu materinya apa ya, tapi kayaknya ini berkaitan dengan ijazahnya Bapak Joko Widodo. Dalam hal ini mereka dimintai keterangan berdasarkan laporan Bapak Jokowi ya, selaku mantan presiden yang saat ini melaporkan beberapa aktivis yang melakukan kritik kepada dirinya karena sebagai seorang mantan presiden ya. TPUA dalam hal ini memang adalah sudah lama, itu berdiri sejak 2016 kalau tidak salah, 2017 lah. Intinya pemeriksaannya itu dirangkaikan dengan masalah itu, tetapi mereka sebenarnya bukan terlapor. 3 orang itu bukan terlapor, tapi yang terlapor itu adalah Ibu Eka, mungkin nama besar Bu Kurnia. Nah, kemungkinan Bu Kurnia aja tadi yang terlapor ya. Apa namanya? Inisialnya K ya. K. Kemudian ada ER dan RS ya, RF ya. Dan EG. Nah, untuk saat ini yang hadir tadi itu aja baru 3 orang ini aja udah kelabakan juga teman-teman dari ini. Makanya ini ada kayaknya dipaksakan banget gitu pemeriksaannya untuk mau dipercepat. Karena tadi saja ini Bu Kurnia sampai sekarang belum diperiksa. Dari jam 10 tadi ya. Jadi ini ngomong-ngomong udah jam 1 teman-teman ya sekarang. Artinya sudah 3 jam yang lalu belum diperiksa. Baru Bang DHL sama Bang Rustam. Nah, itu saya sebagai juga ketiganya saya sebagai kuasa hukum di situ. Jadi mendampingi di dalam tadi. Mendampingi dan saya dampingi hari ini dari pagi itu adalah Bang DHL. Kalau Bang Azam mendampingi Bang Rustam. Ya, tadi saya harusnya berdua sama Pak Juju, cuma karena katanya nggak dibolehkan. Padahal tadi diundangnya itu berdasarkan KUHAP. KUHAP tidak membatasi. Nah, tapi olehlah kita betul-betul harus bersabar di sini. Yang kita hadapi ini memang luar biasa. Kita udah berpengalaman bagaimana dulu waktu Pak Jokowi sebagai penguasa. Ya, salah satu tadi makanya ditanyakan tadi, mungkin saya udah masukkan teori sedikit ya. Salah satu yang ditanyakan tadi oleh penyidik itu adalah tentang proses berdirinya TPUA. Tadi dijawab oleh rekan kita Pak DHL bahwa proses berdirinya ini salah satunya adalah melayani dan membantu para korban kriminalisasi rezim terdahulu. Pada saat itu adalah Pak Jokowi yang jadi penguasa. Yang kita bela siapa pada saat itu? Adalah para pendukung presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo Subianto yang sekarang jadi presiden. Nah, itu tadi makanya sangat jelas sekali tadi bahwa proses pendiriannya itu adalah untuk pertama mendukung Pak Prabowo pada saat itu sebagai calon presiden 2019-2024. Kemudian berlanjut TPUA ini berdiri berdasarkan kecintaan para kawan-kawan advokat pada saat itu dan para fansnya dan atau para simpatisan untuk turut serta dalam penegakan hukum. Dalam hal ini membela orang-orang yang terzalimi. Nah, siapa yang terzalimi pada saat itu? Para ulama, para aktivis ya. Aktivis yang mana? Yang mendukung Bapak Prabowo Subianto. Kalau kita sebutkan bisa aja ya Bang Habib Rizik dulu yang dikriminalisasi. Betul, Pak DHL ini terdepan membela Habib Rizik. Kami waktu proses di Bandung apa segala, kami semuanya masuk. Dan banyak aktivis ya dulu itu ya. Termasuk ada Bang Sahganda juga dikriminalisasi, Bang Egy Sujana juga dikriminalisasi. Pak Egy Sujana, ini masih kita di sini tempatnya. Saya betul-betul pada saat itu bersama beliau ini ada pendampingan kasus ulama juga sama Bang Egy pada saat itu paginya, malamnya beliau ditangkap di sini nih. Nah, siapa apa yang dilakukan oleh Bang Egy? Karena dia bersama-sama Pak Prabowo pada saat itu meneriakkan di depan rumah Pak Prabowo Subianto di Kertajaya. Apa itu Bang waktu itu?
Aku lupa. People power. Oh iya. Dia bersama Bapak Presiden loh, makanya orang yang paling terdepan melakukan pembelaan terhadap Bapak Prabowo itu adalah TPUA. Beliau yang terdepan. Sampai mengorbankan ketua umumnya dipenjarakan tanpa proses hukum sampai sekarang masih tersangka. Betul. Nah, itulah yang membuat kita sampai saat ini miris gitu loh. Tapi saya rasa mudah-mudahan ada mungkin Pak Dasko pada saat itu mengetahui juga tentang keadaan ini. Ada Pak Habibur Rahman yang bersama-sama kita bagaimana membela itu teman-teman AKTA ya. Iya. Membela para aktivis yang dikriminalisasi rezim Jokowi pada saat itu. Dan ini masa mau berlanjut sampai sekarang? Ingat loh, jauh daripada para pendukung terdahulu dengan yang mendukung Anda sekarang ini, kan mereka yang sekarang ini mereka dapat kue lah ya, dapat jabatan. Kalau kita dulu insya Allah tidak pernah ada sedikit pun terbersih dalam hati kita untuk minta jabatan. Biaya sendiri luar biasa dulu, bahkan sampai tak ada yang mati. Nah, salah satunya ini kita mau ungkap lagi adalah korban 2122 Mei. Ya, ada Ananda kita Harun Rashid, ada Ananda kita anaknya Pak Nur, ada 10 orang ya, sampai ada juga di luar. Dulu mungkin kita bisa bersabar karena memang kita melihat kondisi kita pada saat itu dipimpin oleh rezim yang membunuh. Mereka pelakunya adalah para pembunuh yang di depan korban, di depan Bawaslu. Nah, kita ini TPU semua itu jadi pengacaranya, termasuk saya dulu ditunjuk sebagai ketua tim advokasi ini. Cuma karena kita melihat keadaan, nah sekarang kita minta ke Pak Prabowo bahwa yang meninggal semua ini itu adalah para pendukung setianya. Keluarganya semua itu adalah orang-orang setia terhadap Pak Prabowo, setia terhadap ulama-ulama yang mendukung beliau. Nah, ini kita mau minta itu bahwa dengan mulai lagi dikriminalisasi TPUA, kita berharap bahwa Presiden Pak Prabowo untuk turun tangan dalam hal ini. Mereka lah ini orang-orang yang paling setia terhadap beliau. Ya? Artinya kalau kita lihat latar belakang, memang TPUA ini sebagian besar adalah pendukungnya Pak Prabowo dan pembelaannya terhadap kasus zaman itu yang dikriminalisasi oleh Bapak Jokowi ya. Betul. Dan itu hampir semuanya pendukungnya Pak Prabowo. Nah, harapannya nih Pak Bang Ismar ya, harapannya nih kepada Pak Prabowo, kan kita nggak mungkin lah Pak Prabowo nggak tahu ya. Kemarin Pak Prabowo malah berstatement ya, yang agak aneh juga menurut saya ya, soal kenapa sekarang ada orang yang mempertanyakan ijazahnya Bapak Jokowi ya, padahal Jokowi sudah presiden 10 tahun. Nah, harapannya kepada Pak Prabowo, Bang Ismar? Ya, kalau mungkin menanyakan mungkin bisa saja, mungkin hanya sindiran gitu. Saya rasa setelah Bapak menjadi pemegang tampuk kekuasaan, saya rasa Bapak itu tidak akan pilih-pilih, dia tidak akan tebang pilih. Betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan porsinya. Tidak seperti sebagaimana dulu waktu Bapak masih bersama kita. Kita bagaimana susahnya Bapak bertemu dengan Egy Sujana saja, ini seorang calon presiden pada saat itu mau ketemu Pak Egy Sujana saya di Polda sini, itu susahnya bukan main. Saya ada di samping beliau juga, di belakang beliau. Berat, susah banget dihalang-halangi. Jadi saya rasa saya masih berharap bahwa Pak Prabowo akan betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada.